Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya ingin bercerita kepada kalian semua, ya. Semoga ini bisa memberikan kesan, ya, kepada kalian. Oke, cerita yang ingin saya bagikan di sini yaitu cerita tentang saya masa kecil dahulu, dahulu ya, mulai dari masa kecil saya atau bisa dibilang saya terjun ke dunia ini ya sampai sekarang ini ya saya nge-YouTube gitu ya atau berbicara kepada kalian semua atau bercerita kepada kalian semua tentang kehidupan saya. Oke, ceritanya bagaimana? Oke, kita mulai dari cerita masa kecil atau awal mulanya saya berada di dunia ini atau terjun ke dunia ini. Oke, pertama ceritanya dulu ya. Saya eh, pas waktu itu saya berada di suatu rumah ya saya lagi tidur kemudian saya bangun kemudian di situ saya bisa dibilang mengalami kebingungan gitu kan. Saya mungkin sampai tidak ada sepatah kata pun yang saya ucapkan di situ ya saya tidak tidak berkata mungkin itu bisa dibilang kan gitu kan di mana saya ini gitu kan mungkin bisa dibilang begitu gitu tapi pada waktu itu saya tidak ada sepatah kata pun yang saya ucapkan karena saya belum mengerti kan namanya kan kita baru terjun ke dunia kan seperti itu gitu. Kemudian setelah itu saya keluar melihat suasana di lingkungan sekitar rumah di situ ya saya berada di mana gitu kan mungkin bisa dibilang begitu kan saya ngeliat-ngeliat gitu saya mengalami kebingungan. Dan setelah itu cerita selanjutnya saya pindah mulai pindah rumah dari di rumah di situ ya. Ketika itu saya berada di situ berada di suatu namanya perkebunan kelapa sawit Seruyan ya, Pondok Satu Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah ya. Daerah kilometer 115 ya, Sampit Pangkalan Bun itu alamatnya pada waktu itu. Kemudian mulai mulai pindah rumah, kemudian saya mulai jalan-jalan yang mengawasi keadaan sekitar situ, mengawasi orang yang sedang bekerja gitu kan, kemudian orang yang jalan-jalan ya, orang yang sedang istirahat dan sebagainya. Kemudian cerita selanjutnya lagi ya, untuk lanjut terus terangnya saya kemudian disekolahkan orang tua saya ya. Di sekolah situ saya mulai banyak mengalami hal-hal yang aneh, mulai dari sikap-sikap teman saya, kemudian juga apa namanya lingkungan-lingkungan, pengaruh lingkungan gitu kan. Dan pada suatu saat saya mulai mengalami hal yang mungkin menurut saya itu adalah hal yang baik gitu. Kenapa hal yang baik? Karena mungkin menurut saya yaitu itu baik gitu. Hal yang baik seperti apa? Karena ada beberapa teman saya yang bilang katanya kamu itu ganteng ya, tampan, handsome lah bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya gitu katanya. Kemudian setelah itu saya mulai menyadari bahwa saya itu mulai bercermin ya, bercermin menyadari diri saya bahwa saya mulai ganteng. Nah disitulah saya mulai tumbuh jadi orang yang percaya diri ya, percaya dengan diri saya sendiri tanpa percaya, sebenarnya mempercayai orang lain juga, tapi saya lebih mempercayai diri saya sendiri. Kemudian untuk seterusnya lagi seiring berjalannya waktu ya saya mulai mengalami berbagai hal yang aneh ya. Kemudian saya juga mulai berpikir saya mengapa saya begini gitu, mengapa nggak anu saja, nggak begini, nggak begitu gitu kan. Saya mulai merubah gitu kehidupan saya gitu, mulai dari saya sikap saya, cara berpikir saya mulai saya ubah setelah itu. Kemudian uh, seiring berjalannya waktu kemudian saya mulai naik ke sekolah SMP ya, ke SMP karena pada waktu itu saya sebelumnya itu makanan dan minuman serba berkecukupan gitu ya. Kemudian nilai-nilai sekolah juga bagus, kemudian saya berinteraksi dengan orang di sekitar jadi bisa dibilang bagus sih, bagus ya gitu, walaupun bagaimana gitu kan mas, walaupun masih ada hal-hal yang apa gitu. Nah ya, terus saya mulai bersekolah di SMP gitu kan. Di SMP seperti biasa saya berinteraksi dengan teman-teman gitu ya. Banyak hal-hal baru yang saya dapat di situ. Kemudian saya mengalami hal masalah di situ. Ya, hal masalahnya penyebabnya kenapa saya bisa mengalami masalah gitu kan, masalah hidup. Penyebabnya adalah karena pada waktu itu saya mengikuti suatu organisasi ya, sebelumnya saya mengikuti suatu organisasi yaitu organisasi perguruan silat ya. Kemudian ya, organisasi itu mengajarkan saya untuk berlatih silat yang jaga melindungi diri ya. Sebelumnya saya mengikuti itu karena alasan saya hanya ingin menambah kepercayaan diri saya dan juga menambah pengalaman saya. Nah kemudian
selanjutnya dan seterusnya lagi, karena saya mengalami masalah pada waktu masa SMP pada waktu itu. Kemudian masalahnya apa? Masalahnya saya tidak naik kelas ya, karena terlalu mengikuti organisasi yang lain di luar sekolah gitu ya. Itu salah satunya adalah organisasi silat tadi yang saya ceritakan tadi. Kemudian saya uh, pulang ke rumah gitu kan, saya merasa berkurang percaya dirinya, rasa pesimis, rasa mudah menyerah gitu. Kemudian orang tua saya juga merasa bingung gitu kan. Kemudian marah, bahasanya ya yang negatif lah, kayak gitulah bahasa yang baiknya gitu. Kemudian uh, saya mulai berdoa, kemudian saya mulai berusaha dan berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk ya bagaimana caranya supaya saya bisa naik kelas dan agar percaya diri saya kembali. Karena saya merasa kalau nggak percaya diri itu nggak nyaman gitu. Nah, saya lalu meminta petunjuk kepada Tuhan, dan akhirnya seterusnya ada salah satu keluarga ya yang menawarkan di daerah Pangkalan Bun, Kumai, Kota Waringin Barat ya, yang menawarkan bahwasanya ada suatu sekolah yang dapat membantu kamu untuk naik kelas. Nah, kemudian saya kemudian saya termotivasi gitu. Kemudian saya merasa kayaknya beruntung gitu kan, mendapat kesempatan untuk itu. Kemudian saya manfaatkan kesempatan itu. Kemudian saya kemudian saya mengikuti apa kata-kata orang tua saya, katanya di sekolah sana bisa membantu kamu untuk naik kelas. Kemudian akhirnya saya pindah ke sana. Kemudian saya mendapatkan hal-hal yang baru lagi ya, hal-hal yang baru lagi kan, semakin lama akan semakin bertambah pengalamannya gitu. Itu ada kata pepatahnya. Kemudian di situ saya juga mengalami masalah lagi ya, yaitu masalah di keluarga lagi ya, masalahnya begini begitu gitu kan. Kemudian setelah itu saya uh, ke setelah itu saya setelah lulus dari SMP, kemudian saya melanjutkan sekolah saya ke SMA, yaitu ke SMA. Terus kemudian saya mulai mengeluh lagi ya, karena apa? Karena masalah keluarga tadi. Saya ingin pindah ya, karena saya tidak tahan dengan kebisingan ya. Kemudian saya kemudian pindah ke desa Kubu ya, Pantai Kubu, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kecamatan Kumai ya, masih di sekitar Kota Waringin Barat gitu ya. Nah, saya pindah ke situ, ke pantai, karena di situ ada rumah saya, karena menurut saya di situ dapat memberikan saya bisa lebih tenang dan nyaman gitu. Kemudian setelah lulus dari SMA ya, saya kemudian bersekolah lagi ya, melanjutkan sekolah saya lagi, yaitu kuliah di Utama Pangkalan Bun. Nah, di situ saya mulai mengerti tentang YouTube, bahwasannya YouTube itu dapat memberikan penghasilan dan juga dapat memberikan kamu pengalaman gitu. Nah, kemudian saya tertarik dan kemudian saya nge-YouTube, kemudian uh, apa namanya namanya itu saya mulai nge-YouTube yang mencari pengalaman ya, hasilnya ya segitu gitu, tidak memberikan manfaat ujung-ujungnya gitu, penontonnya sedikit gitu misalnya gitu. Kemudian saya mulai berhenti nge-YouTube dan akhirnya ujung-ujungnya saya dapat masalah lagi gitu. Nah, selalu mendapat masalah. Nah, itulah cerita saya di sini, selalu mendapat masalah gitu ya. Bisa dibilang ya, kalau kata orang itu masalah. Makanya saya berpendapat terkena masalah terus gitu kan. Terkena masalah gitu. Terus saya mulai berpikir negatif, kemudian beradu kontak sosial dengan sesama sesama manusia gitu kan, dengan tidak baik. Jadi kemudian saya dibawa ke Kalawate, di sana saya dirawat. Kemudian setelah saya keluar dari Kalawate, kemudian saya akhirnya mulai, menurut saya ini yang bisa dapat memberikan saya lebih baik lagi gitu. Kemudian saya mulai nge-YouTube, kemudian saya mencari pengalaman lagi, dan saya kemudian mulai bisa berpikir bagaimana caranya untuk menjadi seorang YouTuber yang baik gitu kan. Saya mendapat ide itu, mendapat pemikiran itu ya, mendapat pengetahuan itu ketika setelah saya melakukan sholat Jumat ya. Katanya sholat Jumat itu dapat memberikan manfaat, katanya pahalanya tuh banyak sekali gitu ya.
pahalanya. Ya, saya percaya itu. Kenapa saya percaya? Karena sebelumnya saya sudah mendapat manfaatnya, yaitu ya salah satunya ini pengetahuan untuk menjadi seorang YouTuber. Mulai bagaimana caranya untuk mengupload video, mulai pikiran saya mulai bahasanya itu kritis lah. Kalau kata orang kritis itu bisa berpikir yang bahasanya orang itu tidak bisa berpikir gitu, berpikir yang bagaimana selanjutnya bagaimana gitu. Saya mulai bisa berpikir kayak gitu. Mungkin itulah salah satu manfaat dari ketika saya melakukan sholat Jumat tadi gitu kan. Kemudian sampai sekarang inilah saya mulai bercerita ke kalian gitu. Kenapa saya mulai bercerita ke kalian, kemudian dapat dari mana saya ide ini? Saya mendapat dari ide orang tua saya buat video cerita. Oh ya, nggak apa-apa buat video cerita. Saya mengikutinya kenapa? Karena saya ingin memulainya dengan sesuatu yang lebih mudah dulu, dengan yang sulit dulu gitu. Saya menjalani dengan sabar karena saya mendapat tunjuk tadi ya, setelah sholat Jumat tadi, dengan sabar saya mulai mengikutinya. Oke, nggak apa-apa dulu katakan. Tapi kenapa saya bisa percaya itu? Karena menurut saya kalau kita sabar akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu. Terus ya akhirnya sampai sekarang saya bercerita ke kalian, kemudian mengenai cerita-cerita saya ya, mulai dari masa kecil saya sampai sekarang ini ya begitulah. Terlalu kesannya tadi ya sering terkena masalah gitu. Kalau misalnya itu saja yang bisa saya ceritakan ke kalian tentang cerita hidup saya mulai dari masa kecil sampai masa sekarang yang sering banyak kena masalah ya. Walaupun cerita ini mungkin menurut kalian bahasanya, kalau saya sih bilang sih ini, kalau menurut saya juga ini kurang menarik gitu kan, kurang menarik ya. Tapi semoga ini bisa memberikan kesan juga ke kalian ya, supaya kalian lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam menjalani hidup ini ya. Karena kalau misalnya kalian bijak, maka akan memberikan yang baik gitu buat kalian juga gitu kan, gue buat masing-masing juga gitu. Oke, segitu aja ceritanya akan saya sampaikan, semoga memberikan kesan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, dan kalau kalian mau subscribe channel ini ya, oke, silakan saja subscribe ya, dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi loncengnya supaya kalian gimana ya, mungkin saya bisa dibilang ngupload video lagi atau tidak, saya nggak tahu sih, saya masih belum ada ide ya gitu ya. Tapi ya segitu dulu gitu. Kalau kalian mau subscribe silahkan subscribe ya, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, gitu aja, itu aja. Kalau misalnya kalian video ini memberikan kesan ya, silahkan saja. Kalau mau subscribe. Oke, sampai bertemu lagi, salam dari saya, bye.